kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengaturan kecepatan motor DC menggunakan pengendali PID. Kita langsung saja. Nah, yang pertama kita masuk pada pengertian PID. Kontrol PID adalah controller otomatis yang menggunakan mekanisme umpan balik yang sering digunakan pada sistem industri. Nah, pada kontrol PID akan menghitung nilai secara kontinu, nilai kesalahan sebagai pembanding atau feedback dengan set point yang ditentukan sebelumnya oleh operator. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat jenis kontrol PID. Komponen kontrol PID ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama kontrol proporsional, yang kedua ada integratif, yang ketiga ada derivatif. Oke, ketiganya dapat digunakan secara bersamaan maupun sendiri-sendiri. Itu tergantung dari respon yang kita inginkan pada suatu plan. Nah, kontrol proporsional kita dapat melihat proporsional itu disingkat dengan P. Nah, pada kontrol proporsional berlaku sebagai band atau penguat saja tanpa memberikan efek dinamik kinerja controller. Nah, penggunaan kontrol P ini memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamis. Walaupun dengan hal demikian, dalam aplikasi-aplikasi dasar yang sederhana, kontrol P ini cukup mampu memberikan respon transient, khususnya rest time dan settling time. Oke, kita lanjut. Kontrol proporsional. Ya, kita bisa melihat grafiknya di sini terdapat nilai amplitude dan time. Dan ini adalah grafik dari kontrol proporsional. Sekarang kita lanjut ke kontrol integratif atau disingkat I. Nah, kontrol integratif ini berfungsi menghasilkan respon sistem yang memiliki kesalahan keadaan mantap nol, yaitu error steady state sama dengan 0. Jika sebuah pengontrol tidak memiliki unsur integrator, pengontrol proporsional tidak mampu menjamin keluaran sistem dengan ESS sama dengan 0. Oke. Kontrol I dapat memperbaiki sistem sekaligus menghilangkan respon steady state. Namun pemilihan I yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transient yang tinggi sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Oke, kita masuk ke kontrol derivatif atau disingkat D. Nah, pada kontrol derivatif, pengontrol diferensial memiliki sifat seperti halnya suatu operasi derivatif. Perubahan yang mendadak pada masukan pengontrol akan mengakibatkan perubahan besar dan cepat. Ketika masukannya tidak mengalami perubahan, peran pengontrol juga tidak mengalami perubahan. Sedangkan bila sinyal masukan berubah mendadak dan naik atau berbentuk fungsi step, koran menghasilkan sinyal berbentuk impuls. Dan jika sinyal masukan berubah naik secara perlahan, yaitu fungsi RAM, koran justru merupakan fungsi step yang besar magnitudenya sangat dipengaruhi oleh kecepatan naik dan fungsi RAM dan faktor konstanta D. Ya. Nah, kita masuk ke grafik pada kontrol derivatif. Dapat dilihat di sini sendiri, yaitu amplitudenya PT
tidaknya dari kisaran 0 sampai 1.4. Dan kita bisa melihat di sini ada waktu. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadri dengan NPM 1940302010. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pensimulasian untuk mengatur kecepatan motor DC dengan kontrol PID. Nah, jadi yang pertama-tama yaitu kita buka jurnal dulu ya. Nah, di sini bisa dilihat rangkaian ekuivalennya dari disk motor DC. Ya, bisa lihat seperti ini. Kemudian untuk spesifikasi atau parameternya untuk motor DC bisa kita lihat parameter dan nilainya. RA dengan nilai 0,4 ohm, RA dengan nilai 2,7 A, J sama dengan 0,004 kg meter kuadrat, dan B 0,0022 N nanometer per second per rad. K-nya yaitu 0,015 nanometer A, dan KB-nya yaitu 0,05 volt per second. Jadi langsung saja kita masuk ke codingannya, yaitu dengan memasukkan semua parameter dari motor DC ke dalam codingan ini yang telah saya buat ini. Pada RA yaitu menggunakan 0,4, dan selanjutnya pada LA menggunakan 2,7, pada J nya yaitu menggunakan 0,0004, selanjutnya pada B nya yaitu menggunakan 0,0022. Selanjutnya pada KB, pada K maksud saya, yaitu menggunakan 0,015, dan pada KB nya yaitu menggunakan dengan nilai dari KB yaitu 0,05. Oke, untuk kita lihat, kita jalankan dan kita lihat. Nah, ini merupakan transfer functionnya dari GS yang telah kita buat. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat simulink model. Tapi pada simulink model saya telah membuat model dari sistem dari kontrol PID dari motor DC. Yang bisa dilihat awal mulanya konstannya 1 dengan ada 3 gain yang digunakan di sini. Pertama gain dari kontrol P, kedua gain dari kontrol I, dan ketiga yaitu gain dari kontrol derivatif atau D. Nah, jadi untuk mempermudah kita rubah namanya menjadi kontrol P atau KP aja di sini. Kemudian pada gain yang kedua kita rubah namanya menjadi KI, ada kontrol integrator, dan pada gain yang ketiga itu kita rubah namanya menjadi KT atau kontrol derivatif, dimana konstannya yaitu kita menggunakan 100. Ya, seperti ini. Pada transfer functionnya kita menggunakan yang ada di codingan sebelumnya, yaitu dengan num dibagi den. Jadi seperti ini ya. Kita kembali ke simulink modelnya. Nah, jadi kita pertama-tama kita jalankan dulu simulinknya dengan menekan run. Nah, kemudian kita periksa di bagian scope. Bisa dilihat pada kontrol D, I,
dan P-nya itu kosong, tidak terjadi apa-apa pada kecepatan motor DC. Selanjutnya, untuk menentukan kecepatan yang konstan atau kecepatan yang kita inginkan, kita harus mengotak-atik dari kontrol P, kontrol I, dan kontrol D, yang dimana setiap kontrol P, I, dan D ini merupakan satu kesatuan yang dimana memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita tes menggunakan KP dengan nilai 1, dengan KI menggunakan nilai 1, dan KD tetap dengan nilainya yaitu 0. Kemudian kita coba run lagi. Nah, bisa kita lihat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kenaikan tegangannya yaitu termasuk cepat, tapi terjadi overshoot yang berlebihan. Maka kita turunkan overshootnya dengan mengubah nilai KI nya menjadi kira-kira yaitu 0,5 dulu. Kita jalankan. Nah, di sini bisa dilihat, jadi KI itu digunakan untuk menurunkan atau mengatur overshoot dari suatu kontrol PID. Kita lihat, mungkin kita bisa lebih turunkan lagi. Ini jadi 0,3. Kita jalankan lagi. Kita masih terdapat overshoot kecil, tapi tidak mengapa. Mungkin itu saja simulasi dari saya untuk menentukan atau membuat mengatur kecepatan dari motor PC menggunakan kontrol PID. Mungkin selanjutnya materi akan dibawakan oleh saudara saya, Suharman. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Sadri. Perkenalkan, nama saya Suharman, NPM 1940302028, lokal S1, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Oke, langsung saja. Di sini ada hasil, yaitu pada saat kontrol P nilainya diubah menjadi 1, dan pada kontrol I nya diubah menjadi 1, atau dapat dituliskan KP sama dengan 1, KI sama dengan 1, KD sama dengan 0. Maka hasil dari pengaturan kecepatan dapat dilihat pada gambar di samping. Ini gambarnya bisa dilihat. Oke, selanjutnya ini yaitu pada saat kontrol P nilainya diubah menjadi 1, dan pada kontrol I nilainya diubah menjadi 0,5, atau dapat dituliskan KP sama dengan 1, KI sama dengan 0,5, KD sama dengan 0. Maka hasil dari pengaturan kecepatannya dapat dilihat pada gambar di samping. Ini gambarnya bisa dilihat. Oke, selanjutnya di sini ada pada saat kontrol P nilainya diubah menjadi 1, dan pada kontrol I nilainya diubah menjadi 0,3, atau dapat dituliskan seperti ini: KP sama dengan 1, KI sama dengan 0,3, KD sama dengan 0. Maka hasil dari pengaturan kecepatan dapat dilihat pada gambar di samping. Ini gambarnya bisa dilihat. Oke, di sini ada selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya, setiap kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pengontrol P, I, dan D dapat saling menutupi dengan menggabungkan ketiganya dengan cara paralel menjadi kontrol proporsional plus integral plus diferensial. Pengontrol PID, terus elemen-elemen pengontrol PID masing-masing secara keseluruhan bertujuan
mempercepat reaksi sebuah sistem mencapai set pointnya, menghilangkan offset, menghasilkan perubahan awal yang besar dan mengurangi overshoot. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.